Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana alal bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalalah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Thayyib, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Masail al-Jahiliyah li fadilati Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan masalah yang ke-20. Antum bisa lihat di situ masalah yang ke-20, yaitu berkenaan dengan i'tiqaduhum anna af'alas saharati wal kuhan min amatil awliya. Jadi termasuk dari keyakinan perkara jahiliyah yang dimana mereka berkeyakinan bahwasannya sihir dan perdukunan merupakan bagian dari karomah para wali. Ini ada di antara kita, saudara kita kaum muslimin, yang dimana mereka meyakini yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala pada pembahasan masalah yang ke-20. Maka beliau mengatakan i'tiqaduhum fi makhariqis saharati wa amsalihim annaha min karamatis salihin. Mereka meyakini perkara yang luar biasa dari bentuk sihir atau yang sejenisnya, bahwasannya termasuk dari perkara karomah para wali, wa nisbatihi ilal anbiya, dan mereka menisbatkan kepada para nabi, kama nasabuhu li Sulaiman alaihi salam, sebagaimana mereka menisbatkan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Yang kita ketahui ikhwani jamaah,
pada pembahasan masalah yang ke-16 sudah kita jelaskan bahwasannya orang-orang Yahudi mereka mengganti Taurat dengan kitab-kitab sihir. Ini kebiasaan mereka. Dan mereka orang-orang Yahudi menisbatkan bolehnya sihir dengan siapa? Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Jadi mereka meyakini bolehnya berbuat atau melakukan perbuatan sihir karena Nabiullah Sulaiman melakukan sihir menurut keyakinan mereka. Di antara mukjizat Sulaiman alaihissalatu wassalam apa di antaranya? Bisa menundukkan seluruh para jin. Ini di antara mukjizat Nabiullah Sulaiman. Kemudian bisa berbicara dengan semua hewan. Ini di antara mukjizatnya beliau. Maka keyakinan orang-orang Yahudi di sinilah mereka berkeyakinan bolehnya berbuat sihir atau bolehnya melakukan perbuatan sihir karena Nabiullah Sulaiman berbuat sihir. Mereka berhujjah seperti itu. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bantahan yang sangat keras. Allah katakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Ini bantahannya bagi orang-orang yang membolehkan sihir, praktek perdukunan, ilmu putih bagi mereka. Padahal dalam Islam tidak ada namanya ilmu putih dan ilmu hitam, semuanya sama. Semuanya perbuatan syirik, tidak diperbolehkan. Walaupun mereka menisbatkan diri mereka kepada siapa? Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Maka Allah membantahnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Apa kata Allah? Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka orang-orang musyrikin mengikuti apa yang telah disampaikan oleh syaitan di masa kerajaan Sulaiman. Jadi mereka ini orang-orang musyrikin pada zamannya Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, mereka mengikuti langkah-langkah syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Maka Allah membantahnya, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Sulaiman tidak kafir kata Allah. Akan tetapi siapa yang kafir ini? Para syaitan dan pengikutnya, yang dimana syaitan mengajarkan manusia sihir. Yang kita ketahui, syaitan ini sudah kita jelaskan sifat, ya. Syaitan adalah sifat yang bisa masuk kepada manusia dan jin. Ini biar antum tahu ya. Kalau iblis makhluk yang Allah kekalkan, Allah panjangkan umurnya. Iblis ketika itu Allah perintahkan untuk apa? Sujud kepada siapa? Adam. Tapi iblis enggak mau. Apa kata iblis? Aku diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Maka Allah murka. Allah lemparkan iblis dari surga ke dunia. Ya. Dan Allah panjangkan umurnya iblis di sini. Jin ini termasuk dari keturunan-keturunan iblis. Ya, termasuk dari keturunan-keturunan dari iblis. Cuma bedanya kalau jin itu sama seperti manusia. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang fasik. Sama dengan kita ini, jin. Ada yang dia sholat, ada yang juga dia tidak sholat, ada yang dia kafir, ada yang dia munafik. Kalau jin muslim atau jin mukmin biasanya tempat tinggalnya di mana? Di masjid, kemudian di rumah-rumah yang bersih, di mana di rumah tersebut dibacakan Al-Quran, diajarkan ayat-ayat Allah. Di situ jin yang mukmin di situ suka. Kalau jin kafir, jin munafik,
Kemudian para jin-jin yang pelaku maksiat itu sukanya di tempat-tempat yang kotor, bau. Kemudian tempat-tempat yang tidak ada penghuninya, rumah-rumah yang kosong yang tidak ditinggali oleh manusia. Kemudian rumah-rumah orang-orang fasik, orang-orang kafir, di situ sukanya mereka tuh, para jin itu, jin-jin pelaku maksiat, ya. Jadi itu antum bedanya. Kalau syaitan apa? Sifat yang bisa masuk kepada manusia dan jin. Sebagaimana Allah katakan syayatinul insi wal jin. Ya. Syaitan itu bisa berbentuk manusia dan jin. Taib. Maka di sini Allah bantah, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Sulaiman tidak kafir, kata Allah. Sulaiman tidak mengajarkan sihir, akan tetapi syaitanlah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Syaitanlah yang kafir, kata Allah, yang telah mengajarkan manusia sihir. Makanya apa tadi pada pembahasan bab yang ke-20 yang kita bahas ini, mereka menisbatkan diri mereka kepada siapa? Sulaiman dibolehkannya ilmu sihir. Antum tahu kan? Antum mungkin ada saudara mungkin yang tanda kutip mereka mengajarkan dan belajar mereka. Itu biasanya persilatan ya. Pernah dengar kan antum? Pencak silat itu ada pakai ilmu putih kata mereka, yang berinteraksi, bermuamalah dengan para jin, mengadakan perjanjian dengan para jin. Ini mereka katakan boleh selama maslahat di dalamnya. Padahal enggak diperbolehkan, kita tidak diperbolehkan. Tidak ada namanya ilmu putih dan ilmu hitam. Semuanya adalah ajaran syirik, kesyirikan. Taib, barakallahu fikum. Maka Syekh mengatakan al-makhariq, perkara yang di luar nalar manusia, adalah al-umurul khariqah lil adah, yaitu perkara yang di luar kebiasaan manusia. Wala yaqdiru 'alaiha illallah, yang tidak bisa dilakukan atau dikerjakan oleh makhluk kecuali hanya Allah saja. Wa idza jarat ala yaday nabiyyin fahiya mu'jizatun, maka apabila terjadi kepada para nabi dan rasul, maka namanya apa? Mukjizat. Sesuatu yang di luar nalar manusia, dari kebiasaan manusia, maka ini namanya mukjizat. Contohnya apa di sini? Mislu qalabil asa hayyatun li Musa, seperti tongkatnya Musa ketika dilemparkan jadi apa? Ular yang besar. Ini perkara yang di luar dari nalar manusia ini, maka ini namanya mukjizat kalau untuk para nabi dan rasul. Kemudian seperti apa kata Syekh? Seperti Nabiullah Isa bisa menyembuhkan orang yang buta menjadi melihat. Kemudian bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit sopak. Antum tahu sopak kan? Putih belang-belang itu namanya sopak. Penyakit yang belang, maka disembuhkan. Semuanya atas kehendak Allah. Kemudian Nabi Isa memiliki mukjizat apa? Menghidupkan orang yang mati atas izin dari Allah. Dan yang paling mulia adalah mukjizat yang Allah berikan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk mukjizatnya? Apa? Al-Qur'an. Di antara mukjizat semua para nabi dan rasul yang paling besar mulia adalah apa? Al-Qur'an. Makanya Rasulullah adalah rasul yang paling mulia. Kenapa? Sebabnya karena Allah turunkan Al-Qur'an bagi Rasulullah. Itu di antara sebab Allah muliakan Rasulullah di antara para nabi dan rasul. Dan yang pertama kali nanti kata Rasulullah yang membuka pintu surga siapa?
Rasulullah dan kaumnya, umatnya, ya, umat Islam. Jadi Rasul yang pertama kali membuka pintu surga, semuanya atas keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Al-Quran adalah apa? Allah muliakan. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, alladzi a'jazal basyariyah kullaha, yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk membungkam, ya, membungkam mulutnya manusia. Coba hikmahnya apa? Antum kira-kira baru nyadar nggak kenapa Rasulullah itu tidak bisa baca dan tidak bisa menulis? Apa hikmahnya? Apa diantara hikmahnya? Kenapa Rasulullah itu tidak bisa baca dan tidak bisa menulis? Ummi. Ada yang tahu nggak antum? Hikmahnya apa? Pendusta wahyu. Kalau seandainya Rasul itu bisa baca, bisa nulis, maka orang musyrikin akan menuduh siapa? Ini buatan Muhammad, ya kan? Makanya hikmah yang paling besar Rasul itu ummi, agar mereka tidak bisa menuduh. Ya, jangankan apa? Jangankan nulis, baca aja nggak bisa Rasulullah. Makanya ketika datang malaikat Jibril pertama kali datang kepada Rasul untuk menyampaikan wahyu 5 ayat pada surat apa? Surat Al-Alaq, ya kan? 5 ayat dari surat Al-Alaq ini pertama kali wahyu turun. Apa kata malaikat Jibril? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah demi nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Apa kata Rasulullah? Ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Diulangi lagi oleh malaikat Jibril. Terus sampai Rasulullah akhirnya apa? Gemetar. Ya, gemetar beliau, kemudian dipeluk oleh Jibril, diajarkan sampai bisa mengulang-ulang bacaan 5 ayat dari surat Al-Alaq. Itu bisa bayangkan di sini. Kemudian Rasul pulang ke rumahnya dalam keadaan menggigil beliau. Mengkisahkan kepada siapa di sini? Istrinya yang pertama siapa? Khadijah binti Khuwailid. Apa kata Rasul? Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Jadi saking takutnya Rasul itu pertama kali melihat siapa? Jibril dengan wujud aslinya. Besar sayapnya itu sampai menutupi ufuk yang bagian barat, yang sebelah lagi ufuk bagian timur. Antum bisa bayangkan ketakutan Rasulullah. Ya, ini 5 ayat pertama. Ini hujah yang membuktikan bahwasanya Rasul tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi antum harus pahami di sini, orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis bukan berarti dia orang bodoh, bukan berarti orang bodoh. Paham gak antum? Gampangnya kita lah, mudahnya kita. Kira-kira kan ada menteri dulu kan di zamannya era kita ini, sebelum ini, yang dia nggak sekolah, bener nggak? Cuma tamatan apa? SD kan? Ya kan? Bener kan? Apakah dia bodoh? Enggak. Bener kan? Banyak orang yang nggak sekolah tapi dia pinter. Jadi ini harus dipahami. Dan ini termasuk apa? Hinaan kepada orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi kamu itu bodoh ya, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, kata mereka. Ya, maka kita katakan bukan berarti setiap orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis orang yang bodoh, enggak. Bahkan orang yang cerdas ada banyak. Ya. Taib, barakallahu fikum. Itu diantara hikmah yang paling terbesar. Allah jadikan Rasulullah itu ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Karena apa? Karena Allah turunkan mukjizat Al-Quran di tengah-tengah orang-orang musyrikin yang pinter bersyair. Pinter sekali bersyair mereka orang-orang musyrikin ini. Makanya Al-Quran itu lebih hebat daripada sastra syair yang di zamannya itu. Allah turunkan. Makanya dibilang oleh orang-orang musyrikin apa? Muhammad gila, majnun. Antum paham majnun kan? Wa ma huwa bimajnun. Dan tidaklah dia Muhammad kecuali orang yang gila. Kenapa?
Lah orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi kok apa? Bahasanya bagus banget. Antum paham kan di sini? Bahasa Al-Quran ini bagus sekali, melebihi dari bahasa mereka. Taib, barakallahu fikum. Amma idza jara khaliqul adah ala yadi abdin salihin taqiyyin mu'minin fahadha yusamma karamah. Adapun apabila perkara yang di luar nalar manusia itu ada kepada orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman, maka namanya apa? Karomatul aulia, karomah para wali-wali Allah. Dan yang harus kita pahami di sini, karomah ini nggak bisa dipelajarin. Beda sama saudara kita, tetangga sebelah kita. Mereka mempelajari karomah dengan apa? Dengan sesuatu yang di luar dari syariat Islam. Apa diantaranya? Berzikir ribuan kali, bermeditasi, puasa putih. Ada kan? Benar nggak? Puasa putih, kemudian mereka meninggalkan sesuatu dunia bertahun-tahun sampai berlumut, meninggalkan sholat, sedekah, puasa. Tiba-tiba mereka jadi apa? Wali kan? Ada kan kisahnya kan? Nah, ini dipercaya oleh mereka. Sakti kata mereka. Padahal karomah adalah pemberian yang Allah berikan kepada manusia, kepada siapa yang Allah kehendaki. Pertanyaan Anda, bisa nggak antum ini dapat karomah kira-kira? Bisa nggak? Bisa nggak antum? Allah kasih antum karomah, bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Apa syaratnya? Mukmin bertakwa. Ya. Apa kata Allah? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasannya wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak takut dan mereka tidak bersedih. Apa kata Allah syaratnya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka adalah orang-orang beriman dan senantiasa mereka bertakwa kepada Allah. Maka boleh antum jadi orang mendapatkan karomah, boleh, bisa. Syaratnya dua, beriman dan bertakwa kepada Allah. Taib. Tapi syaratnya ini berat, benar kan? Bagaimana kok bisa berat, Ustaz? Antum tahu kan kalau orang-orang bertakwa itu meninggalkan perkara-perkara yang mubah, itu bertakwa atau muhsin. Antum mampu nggak kira-kira? Kerjaan antum lempeng aja ibadah mulu. Mampu nggak antum meninggalkan perkara yang mubah? Kalau antum lagi suntuk, lagi bosan, nggak boleh main HP, apalagi main game. Benar ya? Nggak boleh nonton, ya. Lempeng aja kerjanya, ibadah aja. Itu bertakwa, itu muhsin. Nah, makanya nggak gampang. Kalau gampang banyak, para wali Allah banyak sekali ya. Di antara Allah berikan karomah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bisa mengetahui keadaan kondisi sahabat yang sedang berperang. Bisa bayangkan, Umar mengutus salah seorang panglima perang di Baghdad, di Basrah ketika itu, lagi perang dengan orang-orang musyrikin, orang-orang kufar. Apa kata Umar? Umar sedang khutbah di hadapan kaum muslimin, para sahabat yang lain. Kata Umar, bersembunyilah kalian di balik gunung, wahai kaum muslimin. Umarnya di Madinah, ya. Panglima perangnya di mana? Di Basrah ketika itu. Maka seketika itu sahabat Rasul yang mendengar yang diutus oleh Umar, dengar dia. Ya, dengar. Allah berikan ilham, maka memerintahkan untuk para sahabat yang lain untuk bersembunyi di balik bumi, di balik gunung. Akhirnya Allah selamatkan mereka. Nah, kira-kira kalau orang yang awam, mungkin nggak Umar bisa mengetahui
ya, mara bahaya yang terjadi pada para sahabat ketika itu di Basrah lagi perang. Diperintahkan oleh Umar apa? Bersembunyilah kalian di balik gunung. Ya, hebat nggak ini? Sakti nggak? Sakti. Tapi Umar belajar nggak di sini? Umar berzikir nggak ribuan kali? Zikir-zikir tarekat nggak Umar? Kira-kira ada nggak? Puasa mutih, kemudian zikir pakai kelambu, ya, serba putih, nggak boleh makan selain makanan yang putih. Pernah nggak beliau melakukan itu? Enggak. Makanya karomah itu pemberian yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Itu karomah. Bedanya sama saudara kita yang kaum muslimin yang mereka mengaku sebagai ahlu sunnah, mereka itu mempelajari karomah dengan sesuatu yang di luar dari apa yang tidak diajarkan oleh Rasulnya. Kemudian mereka menisbatkan kepada siapa? Kepada Rasulullah ajaran ini. Antum tahu kan tarekat kan? Ada berapa tarekat di Indonesia ini? Ada berapa? Banyak sekali. Tarekat itu diambil dari thariqah, jalan, ya, jalan yang ditempuh oleh manusia untuk memurnikan, mensucikan diri. Dalam bahasa kita tasawuf, pensucian. Jadi kalau antum ingin sampai tingkatan derajat ma'rifah, itu sudah tinggi ini. Langsung Allah, langsung tanpa Rasulullah, ya, dapat wahyu langsung dari Allah. Bagaimana caranya Ustadz? Antum berzikir, ya, ribuan kali, kemudian antum tinggalkan gemerlap dunia, tidak makan, tidak minum, bahkan nggak sholat. Itu tanya antum kalau nggak percaya orang yang ekstrimnya, mereka nggak sholat. Maka ketika mereka sudah keluar dari ajaran, mereka sudah mampu, maka mereka mengatakan nafas kami itu adalah sholat bagi kami. Antum pernah dengar kan? Ini kisah nyata ini. Antum buka di YouTube kalau nggak percaya. Anda gak usah sebut namanya. Sempat dia jadi salah seorang presiden kita. Ada koresponden orang Nasrani, orang kafir, main ke rumahnya ini. Main ke rumahnya hari Jumat. Hari Jumat bertepatan waktu sholat apa? Sholat Jumat. Dia nggak sholat Jumat. Ditunggu sama orang Nasrani ini. Kenapa nggak sholat ini? Karena gak usah sebut namanya ya. Sempat jadi presiden. Dia nggak sholat Jumat, ada di YouTube itu. Dia nggak sholat Jumat. Kemudian setelah sholat Jumat baru dia keluar. Ditanya, kenapa anda tidak sholat Jumat? Apa katanya? Saya tadi sudah sholat Jumat di Mekah. Padahal nggak keluar itu dari kamarnya. Kira-kira kalau antum pakai akal sehat antum terima nggak perkataannya ini? Kalau orang yang percaya dengan kisah-kisah khurafat, mereka akan percaya. Oh, ini wali Allah, masya Allah. Ya, wali Allah ini. Bayangkan, dia nggak sholat Jumat, tapi dia hanya saja di dalam kamar, tiba-tiba dia sudah sholat di mana? Di Mekah katanya. La haula wala quwata illa billah. Dan mereka lebih anehnya apa? Menisbatkan ajaran mereka kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Antum pernah nggak kisahnya Rasulullah itu sholat di Ka'bah, Rasul di Madinah? Pernah nggak? Ada nggak diajarkan oleh Rasulullah? Rasul berdiam diri di kamar, berzikir. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali semua menunggu Rasulullah. Kenapa nggak keluar Rasulullah? Saya tadi sudah sholat. Di mana? Di Mekah misalnya. Ada nggak kisahnya itu? Pernah nggak temukan? Nggak pernah temukan. Makanya pada pembahasan bab yang ke-20 ini, mereka menisbatkan ilmu sihir kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ini adalah kedustaan yang sangat jelas. Baik. Adapun karomah yang Allah berikan kepada para wali Allah, orang soleh, beriman dan bertakwa, apa itu fungsinya? Imma li hajatin fiddin, untuk kebutuhan di dalam agama Islam. Kayak tadi Umar, apa itu? Membantu kaum muslimin untuk apa? Agar selamat dari serangan orang-orang musyrikin. Maka Allah berikan ilham, ya, ilham. Jadi enggak dipelajarin di situ, Allah berikan langsung. Begitu pula sahabat yang ada di sana, Allah berikan. Ya, seperti itu. Firasat. Bahkan para wali Allah itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala bisa mengetahui bagaimana kondisi sifat manusia. Itu kalau sudah Allah jadikan dia sebagai wali. Itu paham kan? Wali. Tapi tadi apa syaratnya jadi wali Allah? Apa? Beriman dan bertakwa. Kita sholat subuh aja masih kadang suka telat, benar nggak? Sholat qobliyah subuh aja masih ketinggalan, bahkan sering nggak sholat qobliyah subuh nih. Sholat apa lagi? Witir aja nggak pernah, benar kan? Sholat berjamaah aja masih suka di rumah kita, benar nggak? Ya kan? Iya. Mau jadi wali Allah malu sama Allah kita, ya kan? Berat jadi wali Allah itu nggak gampang. Ninggalkan apa? Sesuatu yang mubah. Apa kata Rasul? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan seorang muslim meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Antum masih suka game kan? Jujur, masih suka game nggak? Alhamdulillah, masya Allah. Ini satu tingkat jadi wali Allah. Ya. Masih suka nonton kan antum? Nonton apa aja? Di YouTube, di Facebook, kan banyak kan ya? Barat, apalagi Eropa, asal jangan India. Waduh. Atau mungkin Korea ini, penyakitnya ini. Para bapak-bapak ini ya, ngikutin istri nonton ini. Nonton apa mah? Ini Pak, bagus filmnya Pak. Film Korea, film Cina. Allah haula wala quwata illa billah. Malu kita ya. Bener nggak? Wah, seru juga nih mah. Kapan nih yang seriesnya nih mah? Sambungannya lagi. Nanti nonton bareng sama papa ya. Allahu Akbar. Udah gitu kita mau ngaku jadi wali Allah lagi. Allah. Ya. Jadi Allah berikan wali Allah itu apa? Untuk keperluan hajah agama Islam, ini yang pertama, atau keperluan hajah kaum muslimin yang kedua, sebagaimana yang Allah berikan kepada siapa? Maryam, ibunda Isa alaihissalam. Allah berikan dia apa? Karomah kan? Apa karomahnya Maryam? Ada yang tahu nggak antum? Apa karomahnya? Apa karomahnya Maryam? Apa? Punya anak, nggak punya suami. Itu karomah yang paling besar. Gimana antum? Benar nggak? Iya kan? 3 orang ya anak bayi yang bisa ngomong. Di antaranya siapa? Nabi Isa. Kemudian siapa lagi? Kisah Juraid. Juraid yang udah kita kisahkan kan? Ingat nggak antum? Juraid yang seorang ahli ibadah, di bawah ada tukang pengembala bercocok tanam itu sama pezina. Kemudian pezina nuduh siapa? Nuduh Juraid. Kenapa Juraid itu bisa dituduh? Apa kata ibunya? Ini antum perhatikan, ibu ini. Omongan ibu itu doa. Jadi ibunya datang pertama kali. Datang nih. Ya Juraid, ta'al, wahai Juraid kemari. Juraid lagi sholat ini, lagi sholat sunnah. Ibuku atau sholatku, kata Juraid dalam hatinya. Yaudah kalau gitu sholatku, kata Juraid. Ibunya pulang. Kedua kali datang lagi, wahai Juraid,
kemari sini. Apa kata Juret? Ibuku atau sholatku. Ketiga kalinya ibunya datang lagi. Wahai Juret, kemari sini. Tetap Juret nggak mau mendengarkan ibunya. Maka ibunya mengeluarkan doa. Wallahi, engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat pezina. Jadi doa itu ya, benar, akhirnya dikabulkan oleh Allah ya. Maka seketika itu dua orang pengembala dengan wanita pezina ini sedang bercocok tanam di mana? Di bawah tempat ibadahnya Juraid. Jadi ibadah Juraid itu di atas ya. Biasa kalau orang dulu itu tempatnya kan tinggi kan. Nah, mereka sedang bercocok tanam di bawah. Maka lahirlah seorang anak. Kemudian dia mengadu kepada siapa? Kepada raja. Ketika itu maka ditanya oleh raja, siapakah ayah dari anak ini? Maka wanita itu pezina mengatakan Juraid. Kaget nggak rajanya? Kaget, orang Juraid ahli ibadah kok. Orang yang disegenin oleh masyarakat semua. Akhirnya raja ini memerintahkan tentaranya untuk menangkap Juret, diperintahkan. Kemudian Juret datang Juret menghadap rajanya dan dia melihat pezina sambil tersenyum. Antum tahu nggak kenapa Juret tersenyum? Tahu nggak? Tahu, dia udah tahu. Emaknya kan tadi yang bilang, wallahi demi Allah engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat pezina, wanita pezina. Sambil teriak ibunya. Tahu ini berkat apa? Doa dari ibuku katanya. Maka pezina itu disenyumin. Ya. Kemudian kata Juret kepada rajanya, kenapa Anda menghukumku? Kata rajanya, engkau telah menghamili wanita ini. Maka apa kata Juret? Tolong datangkan aku di mana anak tersebut. Ya. Maka kata wanita itu di kamar, sedang di dalam kamar. Datang Juret, disentuh, dipegang pahanya oleh Juret. Siapa bapakmu? Di hadapan semua masyarakat ditunjuklah, bapakku adalah pengembala ini. Dia ngomong sendiri. Tuh, antum bisa bayangkan ya. Akhirnya raja beserta dengan masyarakat dan tentara memohon maaf karena sudah dihancurkan tempat ibadah Juraid. Maka minta kepada Juret, kamu mau dibangun apa? Istana ibadah dari emas atau tidak? Maka Juret mengatakan, tolong bangun seperti sedia kala. Ini kejadian anak yang bisa bicara yang kedua. Yang ketiga siapa? Ada yang tahu nggak antum? Masya Allah, ini satu tingkat mau jadi wali Allah nih. Ya, Ashabul Ukhdud ya, di dalam Quran surat Al-Buruj ya, ada seorang anak kecil, bayi. Ketika itu ibu yang sudah dia yakin dengan Allah, dengan agama Islam, kemudian dia bingung nih, dia lagi gendong anaknya nih. Kalau dia masuk ke dalam kobaran api, dia mati beserta dengan anaknya. Maka dia ingin murtad, kembali kepada ajaran rajanya. Maka anaknya terus mengatakan, wahai ibu, bersabarlah, engkau berada di atas kebenaran. Mendengar itu langsung udah ibunya nggak ada lagi kompromi lagi, langsung dia lompat bersama dengan anaknya. Antum bisa bayangkan, itulah ibu. Ya, dalam keadaan terdesak dia masih ingat siapa? Anaknya. Kalau bapak aduh, makanya anak heran kalau ada ibu yang meninggalkan anaknya. Allahu Akbar ya. Kalau ada seorang ibu yang berani meninggalkan anaknya, dia nggak kangen sama anaknya, cerai dia sama suaminya ya. Kemudian dia nggak kangen sama anaknya, wallahi itu ibunya lebih parah dari Fir'aun itu. Karena fitrah ibu itu bagaimana kan? Sayang sekali dengan anaknya. Taib, barakallahu fikum. Ini kebanyakan kisah udah mau azan ini ya. Taib. Ya. Kemudian amma ma yajri mimma yusbihu khawariqul ada.
ala aidil kafarah. Adapun apa yang telah berjalan perkara di luar kebiasaan manusia dari orang-orang kafir, ini merupakan perbuatan syaitan. Udah azan belum? Hah? Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Ya. Jadi kalau yang terjadi di antara orang-orang kafir, antum melihat ada orang bisa berjalan di atas air, kemudian ada orang bisa jalan di atas api, batu bara, di atas pedang dan sebagainya. Ini perbuatan siapa? Syaitan, jin. Ya. Ilmu sulap. Kira-kira ada nggak ilmu sulap itu yang pakai ilmu sihir? Ada nggak? Ada yang pakai trik, ada yang pakai sihir, ada bener. Pakai trik dan sihir. Apa kata Syekh? Fahadhihi tu'tabaru minas sa'widat wal hiyal. Maka ini termasuk dari sulap dan tipu daya sihir. Yaitu sihir apa? Sihir takhyili. Sihir yang menipu mata manusia. Ini semuanya dari perbuatan amalan syaitan. Ini jangan antum percaya. Fama yajri ala aidiha ulail fajarah. Adapun apa yang berjalan dari orang-orang fajir, fasik, dari sulap atau tipu daya mereka, ini merupakan perbuatan syirik dari amalan-amalan syaitan, atau merupakan tipu daya yang dimasukkan oleh mereka kepada manusia dari umur perkara yang diketahui oleh mereka. Apa diantaranya? Debus. Antum tahu debus kan? Itu pakai jin itu, digorok lehernya, ya, kemudian ditusuk-tusuk, kemudian diputusin kepalanya, bisa nyambung lagi. Itu ilmu apa? Pakai jin. Jadi jin itu apa? Menghalusinasi mata manusia seakan-akan itu benar, padahal kepalanya masih di sini. Antum paham kan? Jadi disihir kita ini mata manusia ini. Makanya kalau antum nggak percaya nih ya, kalau antum nggak percaya, antum kalau ada melihat debus lagi pertunjukan, antum baca ayat kursi, maka mereka tahu nanti jinnya. Coba kalau antum disuruh pergi sama mereka, coba aja tes kalau nggak percaya antum nanti. Tahu jinnya itu, ya antum baca ayat kursi, coba aja tes. Ya itu resikonya. Makanya mereka itu kan melihat dulu, ya nggak sembarangan mereka. Makanya ada yang gagal kan, paham nggak? Ada yang gagal mereka, ada yang gagal, ada yang mati, nggak balik lagi itu nyawanya, ada. Tes saja kalau antum nggak percaya, tes coba. Tapi nanti resikonya antum sama siapa? Sama mereka nanti antum berhadapannya. Ya, kalau iman antum nggak kuat, antum nanti yang mental nanti. Coba antum tes, baca ayat kursi, coba aja kalau nggak percaya. Ya, Ana pernah sekali waktu itu dulu, Ana iseng ya, datang, Ana mau lihat gimana cara mereka itu ya. Kemudian Ana baca ayat kursi, nggak jadi dia, akhirnya dia pertunjukan. Alasan katanya, wah ini ada ini apa segala macam diundur. Ya, akhirnya mereka bubar sendiri, nggak jadi mereka. Anda baca ayat kursi. Nah sekarang antum coba tes. Dua, kalau nggak antum yang kena atau nggak dia yang kena mental gitu. Ini seperti terjadi pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika itu ditantang oleh siapa? Oleh salah seorang dukun sakti di zamannya. Apa kata dukunnya? Kalau nggak saya yang mati, Anda yang mati. Ya, maka berhadapan. Apa kata Syekhul Islam? Boleh, syaratnya apa? Harus dikumpulkan dengan banyak manusia. Itu syaratnya. Maka berkumpullah seluruh kaum muslimin. Mereka ini lawan siapa nih? Dukun sakti ini. Dukunnya Qomat Kamit, baca terus mantra-mantra sampai ingin membunuh Syekhul Islam. Jinnya apa? Bilang ke dukunnya, saya tidak bisa melawan dia ini. Akhirnya apa? Dukunnya yang mati. Ya, dukunnya yang mati ini. Makanya orang-orang yang bertauhid tidak akan pernah bisa ditembus oleh apa? Sihir. Semua atas izin dari Allah. Antum masa kalah sama pesulap merah?
Antum kalah sama pesulap merah, bener nggak? Apa kata pesulap merah? Justru saya mau minta untuk dia apa? Disantet kan? Mas antum kalah, antum udah belajar tauhid ini. Antum anda takut Ustaz sama dukun Ustaz, la haul wala quwwata Kalau antum yakin antum nggak ada apa-apa itu beneran, ya. Maka segala sesuatu yang berjalan kepada orang-orang pelaku maksiat, maka ini namanya sulap atau sihir yang menimpa kepada mereka. Wallahu taala ala walam. Nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang pada poin pembahasan bab poin yang ke-21. Taib. Alhamdulillah kita cukupkan. Azan dulu silakan. Wallahu a'lam. Taib. Taib. Ada pertanyaan sedikit? Cukup? Cukup? Taib, kisah Juraid ketika antum sholat lebih utama mana? Antum memenuhi panggilan ibu atau melanjutkan sholat? Maka ketika itu dijelaskan oleh para ulama, kalau sholat sunnah maka antum wajib penuhi panggilan ibu antum, batalkan sholat antum, ya. Tapi kalau antum sholat wajib, antum lagi sholat wajib ketiduran, sholatnya di rumah misalnya, ibu antum manggil, nak sini, bagaimana caranya? Antum keraskan suara antum, isyarat, paham nggak? Ya, keraskan Allahu Akbar, antum isyaratkan ya. Oh berarti ibu lagi sholat ini anakku ya. Jadi jangan dibatalkan kalau antum sholat wajib, karena lebih utama siapa? Allah lebih antum utamakan daripada makhluk. Ya, tapi kalau sholat sunnah maka antum wajib batalkan. Paham ya? Antum lagi sholat sunnah nih, ba'diyah, habis sholat isya di masjid, antum pulang ke rumah, ada ibu antum lagi main ini, lagi berkunjung, lagi silaturahmi. Ibu antum minta, nak, tolong buatin mak kopi misalnya. Nih mak, ganggu aja lagi sholat juga, ya kan? Udah tua bukannya bikin sendiri. Ya Allah Akbar ya. Ini anak bener ya, kurang ajar ya kayak gini ya. Antum batalkan sholatnya ya. Iya mah, antum datang buatin ya. Maka ini termasuk dalam kitab Adabul Mufrad. Imam Bukhari mengatakan, menukil hadis yang sahih, kalau seandainya ibu anda memerintahkan anda untuk keluar dari bumi ini, maka keluarlah. Ini perintah dari Rasulullah. Ya. Di antara perbuatan baik adalah menyenangkan orang tua dengan memberi makan. Memberi makan antum kepada ibu antum. Jangan pelit antum sama emak antum ya. Jangan bakhil. Ya, udah dapat rezeki begini. Dapat apa? Bonus. Yang pertama kali antum telepon siapa? Siapa yang pertama kali antum telepon? Dapat bonus dari kantor. Sayang, mau apa sayang? Benar enggak? Ya. Ini alhamdulillah nih, papi baru dapat bonus, baru cair bonusnya dari kantor. Antum pernah nggak berpikir sama ibu antum, mak mau apa mak? Pernah nggak? Nggak pernah, jarang ya. Jarang sekali kita mikir ibu kita. Itu pun kalau ingat aja. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika lewat ke rumahnya itu biasa beliau memanggil ibunya dengan berteriak, Assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu terus doanya. Kita boro-boro kita WA ibu kita di kampung. Udah berapa bulan antum gak ingat ibu antum? Hah? Abu Hurairah itu setiap beliau ingin hendak keluar dari rumahnya, beliau sempatkan mampir ke ibunya hanya untuk salam. Pulangnya juga sama, mampir dulu ke rumah ibunya hanya untuk salam, padahal jaraknya jauh antara rumah dia dengan rumah ibunya, berkilometer jaraknya. Kita ada WA, ada handphone, boro-boro kita ingat emak kita. Bener nggak? Emak sehat lah. Paling kalau emak ini WA butuh duit, ya. Paling kalau ada maunya baru kita apa?
Baik ya, barakallahu fikum. Bagaimana dengan Bapak Ustadz? Allah Akbar. Saya juga bingung juga ini kalau Bapak ya. Ya. Kalau Bapak itu doanya, ya. Bapak itu doanya. Kalau Ibu itu mulutnya. Sama apa enggak? Beda. Ya beda. Bapak dengan Ibu beda. Ya. Nanti antum buka di dalam Al-Quran surat Luqman ayat yang ke-14. Itu perbedaan antara ayah dengan ibu. Beda itu nanti. Ya. Kenapa Allah bedakan ibu itu? Karena ibu itu 3 kali lebih sulit daripada ayah kesulitannya. Makanya Allah muliakan ibu di atas segalanya. Baru yang ketiga apa? Yang keempat baru apa? Bapak. Makanya kalau bapak antum manggil juga sama lah, batalin aja sholatnya ya, batalin aja sholatnya ya. Kecuali kalau sholat wajib. Jangan mentang-mentang bapak gua ini bodoh amat, paling gua disuruh mijit, suruh beli kopi, suruh beli rokok. Jangan gitu ya. Kalau suruh beli rokok udah antum terus, jangan dibatalin. Karena nggak ada ketaatan kepada makhluk, kepada yang maksiat nggak boleh. Tong, sini Tong, beli rokok dulu. Babeh nih, tahu aja. Paling ujungnya beli rokok udahlah. Sholat antum ya. Wallahu a'lam. Kalau begini aja antum senang banget antum ya. Tapi kita cukupkan dengan kabar majlis. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.